Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Persekutuan Doa Pagi GKI Gading Indah ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Pada hari ini kita akan merenungkan satu ayat saja dari firman Tuhan dari Amsal pasal 14 ayat 21. Amsal 14 ayat 21 yang berbunyi begini. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, saudara pernah mendengar kata prank? Nah, prank ini istilah anak muda zaman sekarang ya, anak remaja, pemuda. Prank itu artinya kira-kira mirip seperti mengerjai ya, atau kita kalau kita dikatakan kita ngeprank seseorang berarti kita ngerjain dia ya, menjebak dia melakukan sesuatu atau ya macam-macam lah ya, mulai dari misalnya prank yang berkaitan dengan ulang tahun, atau kita kasih satu barang tapi ternyata barangnya hadiah yang ketika dibuka ternyata ngagetin. Nah, prank itu mungkin bisa lucu, tapi
ada batasnya, saudara. Kadang-kadang ada prank yang keterlaluan. Saya ingat beberapa tahun lalu pernah terjadi, ada seorang konten kreator, ya, seorang yang membuat video YouTube. Dia membuat video prank, dia ngeprank seorang apa itu namanya, waria, ya, di bulan puasa, ya, diberikan satu bingkisan seakan-akan si waria ini mendapat apa namanya, bingkisan makanan untuk berbuka puasa atau sahur, tapi isinya ternyata sampah, ya, makanan yang sudah busuk. Ketika dibuka, si waria itu marah-marah, si konten kreator itu lari sambil tertawa terbahak-bahak dengan seorang temannya kalau nggak salah, dan itu dimuat di akun YouTube-nya, ya, dengan harapan orang menonton banyak, karena kalau orang banyak nonton dia akan dapat keuntungan. Tapi apa yang terjadi? Rupanya kali ini pranknya sudah keterlaluan, saudara, sehingga akhirnya banyak orang mempermasalahkan hal ini, dan akhirnya si konten kreator ini ditangkap oleh polisi dan akhirnya sempat dipenjara selama beberapa bulan. Ya, memang keterlaluan sih yang dia lakukan, sudah tidak ada lucu-lucunya. Nah, saudara, itu juga dikatakan oleh Amsal. Kita sering mengira dosa itu kalau kita melanggar firman Tuhan, kita membunuh, ya, mencuri. Tapi Amsal mengatakan siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Dosa rupanya juga ada kaitannya dengan sesama kita. Bahkan mungkin orang yang biasanya kita pikir biasalah mereka dihina, ya, orang-orang yang suka nggak dianggap, waria, orang yang mungkin memiliki disabilitas, orang yang miskin atau apapun itu, kita anggap biasalah mereka jadi bahan hinaan, celaan. Tapi Amsal dengan tegas mengatakan itu adalah dosa. Sebaliknya, Amsal mengatakan berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Belas kasihan, bukankah itu juga ciri dari Tuhan Yesus sendiri? Karena belas kasihannya kepada dunia, kepada kita, kepada saudara dan saya, kita yang berdosa ini, kita yang sepantasnya berakhir pada kebinasaan, Tuhan menganugerahkan Putra Tunggalnya Yesus Kristus supaya menjadi juru selamat kita. Dan Tuhan nggak ngeprank, saudara. Yesus itu sungguh-sungguh, dia datang ke dunia, dia mati demi penebusan dosa kita. Itu bukan prank, itu sungguh. Yesus mencurahkan darah, keringat, tetes air matanya demi keselamatan kita. Maka mari kita meneladan Tuhan Yesus. Jangan suka menghina, ngeprank orang, apalagi orang yang sering diremehkan, sering tidak dianggap. Karena justru kepada mereka lah kita harus lebih menyatakan belas kasihan. Belas kasihan yang sebetulnya sudah kita terima sendiri dari Tuhan. Mari menjadi pribadi-pribadi yang mau menyatakan belas kasihan Allah, agar kita pun berbahagia. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan, sehingga kami boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami juga Engkau berikan hati yang mau berbelas kasih kepada mereka yang kami temui dengan segala pergumulan mereka. Jauhkan kami dari sikap menghakimi, jauhkan kami dari keinginan untuk menahan berkat-Mu hanya untuk diri kami sendiri. Biarlah dengan keberadaan kami, lebih banyak orang boleh menerima, merasakan kasih dan anugerah seperti yang juga sudah kami terima dan rasakan. Kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan yang anugerahkan kehidupan yang baik kepada kami semua. Berikan kesediaan untuk bekerja sama dengan siapapun yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Mereka-mereka yang juga punya satu cita-cita yang sama, kerinduan yang sama akan kehidupan Indonesia yang lebih baik, lebih mau membangun kebersamaan di tengah segala perbedaan, yang mau menghargai bahkan mereka yang kecil, mereka yang biasanya disepelekan dan diabaikan. Kami mau berdoa juga untuk kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Berikan kepada kami hati yang berbelas kasih,
agar sebagai gereja kami menyatakan kasih dan anugerah Tuhan kepada siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan bersama kami ini. Biarlah dengan demikian gerejamu ini sungguh menjadi saksi Kristus yang penuh belas kasih kepada sesamanya. Kami mau berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga kami dalam berbagai pergumulan hidup mereka. Mereka yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, mereka yang bergumul dengan masalah relasi, masalah kesehatan. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan ketekunan, bahkan Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan itu, membukakan jalan, memberikan arah yang benar, menguatkan, dan juga memberikan hati yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing juga dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menyambut hari yang baru ini hanya dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Biarlah bersama-sama kami menjalani setiap panggilan kami dengan rasa syukur atas segala kasih yang kami sudah terima dari-Mu. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.